Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Begini teman-teman ya, bebek peking dan bebek hibrida itu beda teman-teman, baik dari gennya maupun dari pertumbuhannya maupun dari pakannya, artinya FCR-nya itu sangat beda sekali ya teman-teman. Bebek peking dan hibrida ini bedanya apa dan bagaimana kita bahas di sini bersama-sama ya teman-teman. Di sini belajar bebek bersama-sama teman-teman ya dalam channel saya ini. Artinya kita di sini tidak ada senior dan junior teman-teman dalam channel saya ini. Semua kita sama-sama belajar dengan tujuan untuk supaya peternakan bebek pedaging kita lebih berkembang lagi, lebih dapat menghasilkan lagi, untungnya banyak, dan tentunya bisa terus semakin berkembang menjadi populasi yang banyak. Amin ya robbal alamin. Jadi dalam channel saya ini begini teman-teman, dalam komentar saya itu kalau ada pertanyaan dari saudara-saudara kita, monggo teman-teman yang tahu atau yang sudah mengerti itu dijawab pertanyaan tersebut teman-teman ya. Dijawab pertanyaan tersebut, jadi tidak harus saya yang menjawab. Apabila teman-teman bisa menjawab, nanti dijawab saja, nggak masalah. Dengan begitu nanti kita bisa sharing, bertukar pikiran tentang masalah perawatan bebek, masalah manajemen perawatan bebek teman-teman ya. Jadi untuk saudara-saudaraku semua, mungkin yang sudah senior bisa bantu jawab di kolom komentar. Jadi tidak harus saya yang menjawab. Jadi kalau begitu nanti kan kita bisa sharing-sharing teman-teman, bisa sharing ilmu atau apalah tentang masalah bebek. Jadi saran saya seperti itu teman-teman ya. Terus ke langsung pokok pembahasan ya teman-teman ya. Masalah bebek peking dan bebek hibrida itu beda teman-teman ya. Bedanya itu sangat jauh teman-teman antara bebek peking dan hibrida. Kalau bebek peking itu biasanya itu pertumbuhannya itu cepat sekali teman-teman, dan bobotnya selama 40 hari pemeliharaan itu bisa mencapai 3 kilo teman-teman. Untuk 3 kilo lebih bahkan mungkin kalau untuk bebek peking 3 kilo lebih, bisa 3,5 seperti itu. Jadi sangat cepat sekali pertumbuhannya, dan juga bobotnya pun bisa maksimal seperti itu. Kemudian FCR dari bebek peking itu lebih rendah dari bebek hibrida teman-teman. FCR-nya lebih rendah. Nanti di akhir video akan saya berikan sesuatu pengetahuan atau suatu quote ya teman-teman dalam berternak bebek pedaging ini. Dalam menit-menit terakhir, artinya video di menit terakhir ini. Jadi kan itu teman-teman untuk bebek peking. Namun namun begini, untuk bebek peking itu sangat jarang sekali yang melakukan pembesaran ya teman-teman ya. Artinya bebek peking itu kebanyakan dibesarkan oleh pabrik-pabrik teman-teman. Pabrik dibesarkan sendiri oleh pabrik biasanya, yang memerlukan spek besar sekali seperti itu. Kemudian untuk harganya itu bebek peking tentunya lebih mahal dari bebek hibrida ya teman-teman. Itu dari segi DOD. Kalau sudah jadi karkas saya kira sama saja. Kalau sudah karkas kan patokannya
itu kan bobot teman-teman. Jadi sama saja kalau sudah karkas harganya. Yang membedakan harganya saat DOD itu beda. Lebih mahal DOD packing seperti itu. Terus dari sisi gennya sendiri, bebek packing ini kan diciptakan suatu persilangan yang memang dikhususkan untuk bebek-bebek spek besar ya teman-teman, spek besar jumbo seperti itu. Terus kalau bebek hibrida itu FCR-nya itu lebih rendah dari lebih tinggi, maaf. FCR bebek hibrida itu lebih tinggi daripada bebek packing seperti itu. Dan juga bebek hibrida itu pertumbuhannya di bawahnya bebek packing seperti itu. Dan masa panennya dan bobot yang dihasilkan pun tentunya lebih cepat bebek packing daripada hibrida ini ya teman-teman untuk pertumbuhannya. Misalkan paling banyak itu 40 hari untuk hibrida itu bisa 40 hari bisa 2 kilo bobotnya. Kalau packing mungkin bisa 2,7 atau 3 kilo teman-teman untuk 40 hari. Kalau soal harga tentunya bebek hibrida itu bibitnya itu lebih murah. Harganya lebih murah itu bibitnya ya teman-teman, bukan nanti saat panen. Kalau nanti saat panen itu sama saja harganya per kilo. Jadi mengacu harga pasaran, yang mahal itu hanya bibitnya. Jadi nek pas panen itu harganya sama, tetap sama. Misalkan per kilo 27.000, bebek packing dan hibrida ya 27.000 itu per kilo untuk yang sudah besar seperti itu. Terus dari uraian yang saya sebutkan tadi bisa tarik sebuah kesimpulan atau bisa kita tarik sebuah patokan ya teman-teman, sebuah acuan. Bagaimana patokannya? Begini teman-teman ya. Semakin besar kualitas, artinya semakin besar spek bebek yang kita gunakan, itu FCR FCR-nya itu semakin kecil. Saya ulangi lagi, semakin besar spek bebek yang kita gunakan dalam pembesaran, itu akan semakin kecil FCR yang kita dapat nanti saat panen. Jadi keuntungannya itu bisa lebih maksimal. Saya kira seperti itu. Semoga bermanfaat untuk video kali ini dan video-video YouTube saya yang lain, bermanfaat dan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.